Halo penonton setia Supply Chain Dialog Podcast. Selamat datang kembali di Supply Chain Dialog, tempat di mana kita bisa ngobrol bareng pembicara inspiratif tentang supply chain, operasional, and beyond. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, jangan lupa untuk follow dan juga subscribe semua platform sosial media ISCA Indonesia supaya Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar supply chain. Oke, episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Ini adalah seorang profesional muda ya, yang sekarang sedang menjadi social performance di MindID, sebuah holding BUMN yang bergerak di bidang pertambangan. Langsung saja kita sambut beliau. Selamat malam Pak Asian. Selamat malam, Mas. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu ya Iya, ke penonton kita yang ada di rumah. oke, terima kasih. Perkenalkan semua, halo, nama saya Hasian. Saya bekerja di MindID atau Mining Industry Indonesia sebagai Senior Associate Social Performance. Ya, di bagian mengatur ya, fokusnya ke dalam strategi dan juga menganalisa terkait program-program yang ada di program TJSL, khususnya di MindID dan grup MindID. Oke, mungkin sebagai pembuka dulu ya Mas Iya, ya. Kita mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Mas untuk posisi ya Mas Asian saat ini sebagai social performance itu apa aja sih Mas iya. tanggung jawabnya gitu ya? Ya Mas, thank you. Yang pastinya ya, karena kita BUMN, tuh Hmm. kita tuh mengarah kalau di TJSL di peraturan BUMN ya, Hmm. PR 1 MBU 3 2023 mengenai penugasan khusus terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Eh, di divisi saya tuh dibagi menjadi dua, Hmm. ada community investment and engagement dan juga ada social performance. Ibaratnya kalau community investment and engagement itu adalah yang menjalankan program, kalau saya tuh lebih ke monitoring, menciptakan Hmm. strategi, ya kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, mungkin kalau aku dari pribadi ya, aku pribadi dan juga mungkin penonton yang ada di rumah ada beberapa yang belum familiar nih Mas sama yang namanya social performance. Ya, Boleh dijelaskan secara singkat dulu social performance itu apa sih sebenarnya Mas? ya. Kan kita tadi kan kita memonitoring ya Hmm. strategi dari program TJSL. Ya, pastinya kita tuh punya roadmap ya. Hmm. Kalau misalnya kita bisa baca di uh, namanya kita punya postingan di MindID website terkait program TJSL. Hmm. Di situ dijelasin nih bahwa MindID memiliki roadmap Community Investment Strategy tahun 2025 sampai 2029 yang di bawahnya ada pilar sosial, pilar ekonomi, Hmm. lingkungan, dan ekonomi. Nah, di situ kita juga jelasin, kita turunin lagi nih, kita sesuaikan dengan Sustainable Development Goals, dan juga kita turunin ke bidang prioritas kita. Ada bidang pendidikan, bidang lingkungan, bidang pengembangan UMK, dan kegiatan sosial. Kurang lebih itu sih yang kita jalanin. Hmm. Dan untuk mengukur itu, kita tuh punya MindID CIMIX ya, atau Community Investment Maturity Index. Ya Hmm. ibaratnya sejauh mana sih penerapan TJSL dengan peraturan-peraturan yang ada di perusahaan, turunannya seperti apa, apakah sudah Hmm. comply atau ada yang kurang. Nah, disitulah penilaian self-assessment ya, gitu sih Mas. Oke, dari yang aku dengar ini kan sebenarnya social performance ini kan ada hubungannya sama CSR ya Mas ya. Nah itu hubungannya itu di mana sih Mas? Benang merahnya antara social performance dan CSR itu. Oke, social performance dan CSR itu benang merahnya adalah kan kita memiliki program-program. Nah, Hmm. program-program itu ketika di beberapa Hmm. tahun kita nilai. Nah, ada namanya social return on investment. Itu kita evaluasi nih selama setahun program itu berjalan atau enggak. Hmm. Kalau yang bagus itu nilainya sama dengan 1 atau lebih dari 1, artinya Oke. kita menginvestasikan ke dalam program itu Hmm. tuh sangat bermanfaat bagi sosial dan juga ada multiplier efeknya, Hmm. kayak gitu, Mas. Nah, kalau dari saya tuh, saya yang biasanya melakukan penilaian SROI, kerjasama dengan pihak ketiga, dan seberapa efektif program Hmm. TJSL tersebut berjalan, kayak gitu sih, Mas. Oke. Terus kalau misalkan Mas ini kan ngomongin tentang social performance ya. Perannya untuk bisnis ataupun masyarakat khususnya itu mungkin khususnya di industri pertambangan mungkin ya, karena Iya, MindID bergerak di bidang pertambangan. Itu seperti iya. apa sih, Mas? Nah, MindID ini kan adalah perusahaan tambang di Mhm. mana kita tuh perlu adanya salah satu yang kita perlu capai adalah kita memastikan dengan peraturan yang ada. Yang kedua, yang pastinya tujuannya adalah mendapatkan social license to operate gitu ya. Mhm. Nah,
peraturan tersebut kita comply supaya sejalan dengan pemerintah dan supaya juga masyarakat ring 1 kita juga merasakan dampak sehingga kita juga bisa memberikan impact untuk mendorong bukan cuman hanya untuk internal tapi juga buat masyarakat. Menarik banget karena berarti memang social performance atau CSR in general itu emang bagaimana kita ada feedback dua arah gitu ya, Iya, antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar gitu iya. ya. Oke, Mas Hasian kan sebelumnya pernah ikut MT Mas ya, bener ya? Oke, iya, manajemen Iya, trainee. betul, manajemen trainee. Iya. Nah, itu bisa dibilang sebagai awal perjalanan karir seorang Mas Hasian ya? Iya, iya. Nah, itu gimana Mas ceritanya? Awalnya apa, maksudnya apa yang ada di pikiran seorang Mas Hasian untuk saat itu, "Oke, aku pengen ikut manajemen trainee," gitu? Oke, mungkin berawal dari teknik industri dulu ya. Hmm, Mungkin orang-orang tahu nih teknik industri itu apa atau mungkin teman-teman yang ada di rumah tahu dong, teknik industri kan mempelajari banyak hal. Akuntansi iya, iya. manajemen iya, Iya, banyak yang marketing bilang iya, gitu ya, iya. manajemen trainee itu kayak udah semua ilmu itu, bahkan ilmu sosial, ilmu saintek itu juga digabung jadi satu gitu ya, Mas, ya? Betul, Mas. Iya, Nah, jadinya dari teknik industri ini tuh aku pengen dong belajar lagi, mhm, tapi semuanya kena gitu. Jadi kita masih kayak ada punya second chance buat, "Oh, ini tuh sebenarnya tuh bagus," gitu ya, atau mhm, enggak, "Oh, ternyata ini strength kita di sini." Jadi mencoba iya, banyak hal. Makanya berangkat dari situ, aku mau mencoba manajemen trainee, khususnya waktu itu puji Tuhan diterima di manajemen trainee salah satu startup logistik dari Singapura. mhm, Nah, karena itu kan wide banget ya, Mas, kalau logistik kita ngomong iya logistik bener, ada di seluruh Indonesia, ngomongin terkait gudang, iya bener pelabuhan, banget, teknik industri banget kan. betul. Makanya dari situ, dari awal teknik industri itu kecintaan saya di supply chain, Oh, oke. gitu, Mas. Oke, berarti itu sebelum di Mind ID, Mas, ya? Sebelum di Main ID. Oke, tapi di Mind ID itu juga awalnya dari manajemen trainee, Mas, ya? Iya, jadi setelah Heeh, lulus di manajemen trainee startup, ya kebetulan rezeki heeh, lulus lagi di MT BUMN. Jadi kalau oke. orang bilang, "Hasya nih manajemen trainee double degree." Ini mungkin untuk teman-teman fresh graduate juga ya, Mas, Iya, ya? Kita mungkin bisa sharing tips dikit-dikit gitu ya? boleh, Mas. Mungkin sedikit cerita juga, aku dulu waktu masih awal lulus itu juga sempat daftar-daftar MT juga kan, Oke, untuk coba-coba gitu. iya. Nah, tapi mungkin, memang belum rezekinya, mungkin ya? Oh ya sama Mas, saya juga jadi MT nggak cuman sekali 2 kali, ratusan kali ya saya Oh, gagalnya. oke. Emang biasanya itu yang nggak kelihatan sih ya di Iya, belakang layar. Mas. Emang yang dilihat orang-orang nih suka, Mas Hasian ini lulusan MT-nya ada 2, Iya, ada achievement-nya banyak banget. Padahal iya, di luar itu padahal banyak banget kegagalan yang iya, dialami ya, Mas, ya? iya. Ada gagal, ada yang dia didiemin aja. Jadi kita nggak tahu lolos atau enggak. Oke, iya Lebih benar benar. Biasanya keberhasilan cuman sepertiga, sepertiga ya sepertiga dari dari yang dilihat usaha orang. kita gitu kan. Tapi yang dilihat orang cuman sepertiga itu gitu. Kembali lagi ke pengalaman saya tadi, itu kan ada beberapa yang saya daftar, terus itu Mhm, saya bisa melihat memang banyak banget step-stepnya, terus juga apa yang harus disiapkan dan juga iya, saya paham sekali banyak banget yang berminat di situ gitu iya, ya. Jadi memang saingannya itu memang banyak banget kan. iya, Mas. Saya dengar-dengar cerita itu Iya, juga di dalam MT-nya pun bahkan mhm. sudah lolos, itu tuh ada seleksi alam, Mas, ya? Katanya kayak nggak semuanya tuh bisa selesai di MT, Oke, iya. karena ya memang step-nya banyak dan mungkin kita Iya, harus agile dan juga fast learning gitu ya. Jadi iya. memang banyak banget yang seperti itu. Nah, itu mungkin bisa untuk mencegah hal itu terjadi gitu, Mas, ya. Oke, Mungkin bisa dibagikan tips-tipsnya untuk teman-teman fresh graduate. Mungkin tips untuk lolos dulu kali ya, karena iya, sebelumnya kita harus lolos dulu kan ya. iya. Lolos dulu baru mungkin bisa ke tips gimana sih kita tetap bertahan dan tetap grow and learning di dalam saat kita sudah, keterima gitu di dalam Mmm. MT. Oke, kalau untuk tips and trick itu sebenarnya udah aku tuh pernah bikin video TikTok gitu, Mas. Oke, Heeh, di video tuh kayak tips and trick yang pertama kan, kita siapin CV. mhm, Nah, CV-nya itu pastikan, kita harus menunjukkan apa mhm, yang udah kita lakuin. mhm, Nggak apa-apa nggak usah harus perusahaan misalnya, ini sedikit terkait CV ya. iya iya, Yang penting kita tuh misalnya kayak ikut lomba, itu mhm, tuh kita bisa jelasin emang apa sih yang ter-improve, itu mhm, baik quantity misalnya, beberapa persen, kita meningkatkan, sales atau enggak berapa persen kita meningkatkan efektif. Itu mhm, sebenarnya udah cukup buat kita masukin ke CV. iya, Yang kedua, biasanya kan ada FGD. Nah mhm, itu kita harus tahu polanya tuh, seperti apa, apakah kita dikasih, bacaan dulu atau enggak. Nah, itu kita harus kayak, memberikan, apa ya, ruang buat orang lain juga mhm, pendapat.
Terus yang ketiga wawancara nih. Wawancara tuh yang paling krusial bagi aku Iya. karena banyak yang deg-degan atau nervous gitu kan. Itu kita harus kuasain dulu nih, riset mendalam dulu ke perusahaan. Sekarang udah tak canggih ya Mas. Kita bisa ke websitenya, kita bisa baca laporan tahunannya, Iya. TJSL-nya, apa sih yang mereka lagi kerjain. Hmm. Dan di akhir biasanya ada penutup, mereka tuh di perusahaan tuh memberikan kedepannya kita akan melaksanakan A, B, C. Nah itu yang kita harus dapetin. Oke. Dan ketika kita udah lulus gitu kan, ya selamat Anda jadi MT, kita harus membuktikan apa yang kita omongin di wawancara itu tuh benar gitu. Misalnya kita punya kegiatan di luar kantor, kita sering olahraga, terus kita punya teman-teman yang bisa menunjang gitu. Jadi kita melatih banyak informasi dari bacaan dari artikel atau dari berita. Jadi yang menambah omongan-omongan di keseharian kita bekerja gitu. Jadi kita bisa relate apa yang terjadi di sekitar kita dan kita juga bisa memiliki pola pikir yang meningkat dan bisa saling share kepada atasan. Untuk supaya kita bisa sampai akhir, itu kan pasti akan ada penilaian. Pokoknya kita harus disiplin sebenarnya Mas. Dan juga kita harus berani buat bertanya gitu. Oke. Dan bukan cuma berani buat malu ya, kita mungkin kalau bisa beradaptasi mengenai karakter kita sendiri. Itu kan bentuk kita bisa beradaptasi. Misalnya kalau ada peers kita yang galak atau mentor kita yang galak, itu kita harus cepat-cepat beradaptasi. Itu kan bagaimana kita bisa soft skill kita Iya, benar-benar. dilatih. Memang hard skill kita mungkin sudah cukup misalnya IPK tinggi dan lain sebagainya, tapi kan soft skill-nya perlu dilatih lagi nih. Jadi feedback itu penting sih. Jadi kita harus bisa cepat agile Mas, gitu dalam bekerja dan kesehariannya. Mengetahui kesalahan kita perbaikin. Ya udah, cukup itu aja sih Mas. Berarti harus balance sih Mas antara Balance. hard skill dan soft skillnya juga emang harus berkembang dua-duanya gitu Iya, ya, nggak Mas. cuma hard skillnya doang. Oke, nah terus tentu saja mungkin selain dari pengalaman dari program MT gitu Iya. ya, itu salah satu faktor yang penting untuk membentuk perjalanan karir seorang Mas Hasian itu adalah kemauan dan keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan diri gitu ya Mas ya. Iya, Mas. Nah, kita bisa lihat juga nih kalau Mas Hasian itu presence-nya itu besar banget di media sosial ya. Oh Iya. iya, terima kasih. Soalnya seorang Mas Hasian ini adalah influencer juga Mas ya. Oh iya. Ya seorang influencer yang juga sering sharing tentang karir dan professional development ya. Terus selain itu juga pernah ikut sertifikat ISEA ya di Iya. umur yang masih muda. Iya. Kalau boleh tahu mungkin sebelumnya kenal ISEA itu dari mana Mas? Oke, ngomongin tentang ISKEA ini, menurutku ini personal ya bagi aku karena dulu pada saat aku lulus 2020 itu kan Covid ya Mas. Iya. Di situ kan struggle ya, di mana kita harus aku masih tugas akhir pada saat itu, terus Covid, jadi aku harus ini Mas, kalau boleh share, bimbingan sama dosen, tapi itu di garasi gitu. Bimbingan di garasi. Iya, di Maksudnya garasi. itu nunggu dosennya atau gimana? Ngomong sama dosen itu pakai masker gitu ya. Oh gitu. Karena kan kita harus jaga jarak ya dan Heeh. sebagainya. Nah itu menurutku itu tantangan ya bagi lulusan 2020, kita bimbingan ke rumah dosen karena kan Heeh. semua steril, harus work from home, Iya benar terus benar. juga kita nggak boleh keluar rumah di beberapa waktu gitu ya. Iya benar benar. Nah dari situ ketika lulus, aku tuh mencari cara, apa yang bisa aku tingkatin skill-nya tapi by online gitu kan. Ya udah aku cari-cari di website, ketemulah ISKEA ini gitu kan. Ada Certified Supply Chain Analyst. Cuman dalam hatiku adalah, loh kan teknik industri ini juga ketika aku baca modulnya teknik industri juga deh. Cuman yang di situ adalah yang mau aku lihat ada pertama, aku mau benchmark apa sih yang Oke. udah aku dapetin, apakah sama, apakah ada ilmu baru. Yang Heeh. kedua, pengen dapetin network karena bagiku ilmu tuh penting, kesempatan juga itu nggak bisa datang 2 kali. Jadi kan Heeh, benar benar. kalau nggak salah tuh ada ini ya Mas ya, periode. Iya ada Jadi nggak setiap periode-periodenya. jadi kebetulan pas banget lagi aku menunggu Oh, oke. kelulusan dan mencari pekerjaan. Oke. Nah makanya dari situ aku ikut ISKEA supaya bisa ningkatin, terus udah deh share ke LinkedIn bahwa, aku ikut ISKEA loh, kan ada tuh Itu ya. berarti momentumnya udah pas banget ya. Puas banget Mas, apalagi kayak, nanti ketika interview aku kan bisa masukin CV gitu Bener, kan. Nah itu bener bener makanya bener. apalagi posting ke LinkedIn tuh salah satu yang ditunggu ya Iya sama bener. anak muda. I'm thrilled to share atau I'm honored to share Heeh. that I already receive
Iya benar. certification supply chain analyst Iya. ya. Itu kan itu yang ditunggu-tunggu anak fresh graduate gitu Iya supaya benar. dilirik, di like supaya ya melihat apa namanya human capital lah yang ada di LinkedIn. Jadi tujuan saya sih itu sih Mas sebenarnya. Oke. Nah, terus dari pengalamannya Mas Asia nih, kan pernah ikut CSCA. Terus kalau sekarang udah ada ikut sertifikasi lain lagi ya? Ada dong Mas. Dari sekali lagi nih tapi Iya, beda. Ini sertifikat apa CPLM. CPLM, Ya, sama mengenai sustainability CSSCP. CSSCP benar. Iya, gitu sih, Mas. Karena waktu aku inget banget tuh ada Mhm, kata-kata dari Profesor Nyoman di mhm, akhir kayak kita tuh ikut sertifikasi itu untuk apa? Yang pasti kan untuk aktualisasi diri, terus mhm, juga meningkatkan kepercayaan kita. mhm, Terus kita juga tetap harus lanjutin pendidikan kita. Kalau bisa ambil S2 atau enggak ambil ilmu baru dan supaya kita bisa lebih sustain gitu mhm, sebagai ilmunya. Nah, makanya dari CSA ini aku rasa penting banget nih mhm, buat fresh graduate atau siapapun baik bidang di luar teknik mau ambil itu penting banget karena di situ kita kayak belajar basic iya lagi benar. dan kita tuh kayak dilihat POV-nya Mhm, sebagai supply chain bahwa ada trade off mengenai cost dan efisiensi dan itu kita bisa jadi bahasa di kantor gitu. Jadi mhm. ketika kita punya project, punya apa, itu bisa ngebantu kita sih, Mas. Nah, dari 3 sertifikasi itu, Mas, kira-kira gimana sih sertifikasi ini tuh membantu untuk pengembangan diri seorang Mas Hasian? Ngebantunya itu kan biasanya ada ilmu baru, Mas, yang Heeh, di-share sama pengajar. Apalagi sustainability ini sertifikasinya juga baru, mhm, di situ juga ilmunya baru, kayak menjelaskan mengenai peran perusahaan ke mhm, depannya seperti apa. Jadi di supply chain itu yang aku pelajarin adalah ternyata supply chain itu apa ya, berubah gitu seiring berjalannya waktu, seiring perubahannya zaman dan ekspektasi stakeholders. Nah, dengan adanya peningkatan dari ilmu kita, mhm, itu kita jadi lebih aware lagi nih terkait update yang ada di dunia luar. mhm, Nah, maka dari itu, pelajaran atau modul-modul yang ada tuh, bisa ngebantu kita nih buat mengerti current condition yang ada di, mhm. update terkait supply chain tuh apa sih. Jadi, itu sangat membantu saya di karir dan juga me-refresh lagi nih, kan udah Iya lulusan, benar. beberapa tahun nih, terus ya udah ikut sertifikasi kayak, iya belajar ulang aja sih, Mas, gitu. Oke. Selain dari belajar ulang mungkin ada nggak Mas, materi-materi yang mungkin ini nih nggak diajarin nih waktu kuliah gitu? Oh iya, mungkin diajarin tapi mungkin lebih belum detail gitu. Oke, Terus sama, apa yang kita ilmu itu kan, meningkat ya, Mas. Jadinya mhm, kayak, oh kayaknya dulu pernah masuk di kuliah dan saat ini saya sedang hadapi, permasalahan itu. heeh, Contohnya kayak, sustainability gitu ya. Dulu di oke. kuliah ada sih tapi cuman, On the surface aja on ya? the ya bagian dasar aja. Terus Mhm, sekarang kan udah ada peraturan baru, terus juga yang harus di-comply oleh perusahaan. Jadi di situ sih yang sering aku tanyain sama moderatornya bahwa, "Ini gimana sih, kalau mhm, penerapan di dunia nyata seperti apa, di perusahaan lain seperti apa?" Plus dapat networking lagi gitu bener. kan. Jadi lebih banyak kesempatan untuk bertanyanya juga ya Mas ya? Betul, seperti itu sih, Mas. Oke, terus seberapa penting sih Mas bagi kita untuk terus melakukan upskilling untuk membangun karir jangka panjang? Wah, itu penting banget sih, Mas. Karena kita ngomongin Mhm, tentang upskilling, itu nggak akan pernah berhenti, itu yang pertama. betul. Aku punya tagline nih, Mas, Mhm, manusia trainee namanya. oke, Jadi kan orang tahu nih Hasian tuh siapa sih, manajemen trainee, mhm, terus double degree lagi kan. Nah, aku tuh mengubah bahwa walaupun aku udah lulus manajemen trainee, kita tetap menjadi manusia trainee. Artinya apa sih? Kita tuh menjadi manusia tuh kan nggak ada yang sempurna ya, Mas, ya. iya benar. Nah, nggak sempurna itu dari mana? Dari adanya inovasi atau peningkatan. Peningkatan dari mana? Itu dari kesalahan. Nah, Oke, jadi bagiku adalah kesalahan atau hal baru adalah jembatan menuju perubahan. Nah, makanya dari situ, dari motoku, aku heeh, harap mengajak juga nih, aku ngajak sebagai influencer juga, mhm, aku selalu men-share terkait manusia tren ini di sosial mediaku, bahwa yuk anak muda, mhm, kalaupun ada kesalahan, yuk kita tetap harus berlatih, salah satunya dengan meningkatkan diri gitu oke, kan, meningkatkan skill, upskilling itu penting dimanapun, oke, kapanpun, sama siapapun. Itu sih motoku, betul. makanya Emang hashtag manusia trainee. manusia itu emang selalu belajar Mas ya, nggak ada kata berhenti untuk belajar. Karena kita selalu mau kita umur berapapun memang
akan selalu ada hal baru untuk dipelajari gitu ya. Betul Mas, betul. Oke, mungkin dari selain sertifikasi dan juga pengalamannya di MT gitu ya. Iya Apa Mas. ada upaya-upaya lainnya juga Mas untuk upskilling sampai saat ini gitu? Oke, sertifikasi udah. Iya. Upskilling saat ini sih kan, ikutin aja Mas, kalau aku kan biasanya fokusnya ke project aja sih Mas. Misalnya Mhm, kayak, project yang ada di perusahaan apa, itu upskilling. mhm. Kedua, aku lagi ikutin lomba ini Mas, Oke. heeh. Jadi kayak lomba, namanya Sustainability Development Goals Innovator, Mhm, salah satu, dari, IGCN, Indonesia Global, eee, Network ya, mhm. IGCN. Jadi tuh kayak kita tuh, eee, bisa memberikan, program TJSL, dari perusahaan untuk bisa berimpact kepada SDGs gitu. Mhm. Jadi, eee, selain di perusahaan, di eksternal juga nih Mas, aku ikutin itu entar dapat ada network juga, ketemu sama perusahaan lain, membahas hal yang sama, Mhm. topiknya juga sama. Terus kedua, dari perusahaan sendiri itu juga ada loh Mas, Oh, kayak menyediakan platform juga? platform juga. Oke. Jadi aku kan punya waktu OJT-ku di Heeh. Bukit Asam, aku punya project kayak baby-ku lah, adalah project PLTS, pembangkit listrik tenaga surya untuk Oke. irigasi. Heeh. Nah, itu kayak dari tanah kosong, terus pelan-pelan dicor, sampai jadi, sampai sekarang, Heeh. itu ternyata masuk dapat proper emas gitu kan. Masuk proper emas, masuk juga, juara di BIKOMS ya, itu sih. Jadi kayak dari lembaga-lembaga Heeh. BUMN atau dari KSDM juga punya, semacam, apa namanya, perlombaan yang Mhm. bisa kita, ikuti, tapi dari program-program, perusahaan kita. Jadi Mhm. itu sih Mas, upskilling-nya bukan cuma dari sertifikasi, tapi dari, program atau kompetisi yang bisa kita ikuti Oke. baik internal atau eksternal. Mhm. Itu sih Mas. Oke, berarti memang, semua hal itu tuh juga emang untuk membangun portofolio diri, Mas, ya? Betul Mas. Tapi memang kita nggak bisa dipungkiri bahwa kadang kita tuh suka lupa, Mas, ya, untuk kita ngejar-ngejar hal itu, ingin banyak banget yang di-achieve karena kita ingin entah mungkin ingin membuktikan diri atau cepet-cepet naik jabatan mungkin ya, atau promosi gitu ya. Tapi Aduh itu sebenarnya jangan. mungkin kadang ada orang yang nggak sadar gitu ya. Iya, Nah, itu padahal sebenarnya kan pengembangan diri itu nggak cuman tentang bagaimana kita bisa ke arah sana aja, iya. tapi gimana kita juga bisa berkembang, secara konsisten dan juga hopefully bisa, apa ya, bermanfaat untuk sekitar gitu kan Iya ya. Mas. Apalagi ini sesuai dengan posisinya Mas Hasyan sebagai social performance gitu kan, memang tujuannya adalah untuk supaya kita tuh bermanfaat untuk sekitar gitu Mas ya. Betul Mas, betul. Baik Oke, lingkungan perusahaan sama, sosial juga. benar. Nah, dalam membangun karir jangka panjang nih, Iya. apa sih prinsip yang dipegang oleh Mas Hasyan? Oke, aku punya beberapa prinsip ya. Yang pertama, growth. Growth ini tuh kayak kita tuh harus continuous improvement gitu ya, Mhm. continuous learning. Itu tadi, aku punya jargon manusia Oke, trainee, ini masih berhubungan sama masih jargon tadi berhubungan ya? jargon, Oke. dan kenapa sih konsep manusia trainee itu kan growth gitu ya. Mhm. Terus, karena setelah growth tuh kayak giving back Mas. Ketika Mhm. kita growth, kita harus giving back. Nah, manusia trainee ini kayak, jargonku untuk, anggaplah fresh graduate. Mhm. Dia tuh udah fresh graduate, tapi dia tuh nggak tahu mau ngapain, terus kayak nggak ada mentor, mungkin Mhm. orang tuanya, kurang ya, Mhm. POV-nya untuk, bisa meniti karir. Nah, aku mau Iya. menjadi mentor bagi orang fresh graduate atau Oke. orang-orang yang pada dalam pekerjaannya gitu Mhm. mengalami kesulitan, yaudah yuk, platform atau jargon manusia trainee itu di situ, kita tuh saling sharing informasi dari kesalahan Mhm. atau baik dari, kepintaran kita gitu, nggak masalah gitu kan, nggak harus dari kesalahan. Jadi di situ, sebagai manusia supaya kita bisa, menjadi diri kita yang lebih baik, kita harus mengajarin gitu kan. Kan Oke. kalau kata orang, yang terbaik itu ketika kita bisa, ngajarin orang ya Mas, Bener. heeh. Terus terakhir kayak generating impact gitu ya. Artinya, Heeh. eee, ketika kita punya, suatu keberhasilan harus bisa diukur gitu. Oke. Jadi kayak misalnya nih kita mau, menjadi versi terbaik, ya itu kita harus turunin jadi indikatornya apa gitu. Mhm. Misalnya apakah versi terbaik, sudah meng-achieve KPI saja Mhm. atau memang, adanya peningkatan, karir itu penting. Heeh. Nah itu kan, itu yang harus kita pastiin bahwa jangan sampai berlebihan gitu ya, tapi harus bisa diukur dan bisa di-achieve. Nah, contohnya kalau aku sendiri sih misalnya, aku punya mimpi,
di sebelum umur 30 itu jadi direktur. Oke. Dan itu banyak yang kaget gitu. Hah, Heeh. serius gitu? Nggak apa-apa, namanya juga mimpi gitu ya. Iya, benar banget. Nggak apa-apa ketika kita mimpinya mungkin tinggi, tapi mungkin kita nanti ketika realisasinya mungkin jatuhnya ya mungkin nggak jadi direktur, Mhm. tapi mungkin di bawahnya jadi BD minus one atau BD Benar. minus two, nggak masalah. Yang penting kita punya target dulu gitu. Nah, diukurnya dengan apa? Misalnya mengikuti kompetisi atau mengikuti sertifikasi. Dan puji Tuhannya lah banget nih, Mind ID tuh mendorong pegawainya untuk Mhm. melatih diri gitu, kayak sertifikat atau pelatihan, Mhm. itu kayak di-cover gitu loh, Mas. Jadi, eee, perusahaan juga penting sih, Mas, berarti ya di sini Iya, ya. benar. Dan juga mentor, kayak atasan mendukung Tadi kita. mentor emang penting ya tadinya sudah Betul, dibilang. mendukung kita dalam, oh kayak izin kan kita meninggalkan pekerjaan nih, kita Mhm. harus, memastikan bahwa pekerjaan kita tidak terbengkalai, Mhm. tapi kita tetap juga bisa mengasah diri. Jadi kayak Benar. secukupnya aja, kayak misalnya sertifikasi kan, itu ada kalau di ISKEA kan ada jam-jamnya Mas ya, Iya, benar. hari jelas gitu, enggak yang, dan juga setelah jam kerja gitu kan. Mhm. Nah, jadi kayak ya udah mencari platform, pelatihan yang cukup, salah satunya ISKEA ini. Mungkin ini terakhir nih, Mas. Mhm, Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Hasian untuk generasi muda yang, mungkin spesifiknya fresh graduate mungkin ya, tapi mhm, untuk in general juga generasi muda di iya, Indonesia mhm. untuk merintis karir. Apa nih pesan-pesannya, Mas? Oke, pesan-pesan buat generasi muda nih, yang pertama sky is the limit gitu ya. Mhm. Kita tuh memang sih, bisa mencari atau mengeksplorasi sejauh mungkin ilmu gitu ya, Mhm. tapi tetap tolong, menggunakan, positif dan juga, eee, berpikir kritis gitu ya. Ya memang sih sky is the limit, tapi bukan berarti kita bisa, apa ya, di sosmed bebas gitu ya. Misalnya, nggak, eee, gampang aja nih komen dengan tidak, eee, santun atau Mhm. attitude gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh krisisnya itu tuh. Jadi kayak memang, kita bisa menggunakan platform yang ada di zaman sekarang, tapi tetap harus bijak dalam menggunakan sosial media dan pastiin, bahwa kita berada dalam, komunitas yang positif. Mhm. Jadi kayak yang emang punya, tujuan yang sama untuk belajar gitu. Karena kalau Betul. enggak, nanti yang lain pada pengen, entertainment, tapi kita malah pengen belajar, itu kan sulit, Mas. Iya, benar benar. Sulit zaman sekarang tuh kita biasanya bergaul gitu kan, Heeh. berkumpul, yang satu A, ya udah kita A. Iya. Ya, pokoknya kita mengikuti majority, ya kalau Mhm. bisa beda sendiri ya nggak masalah, Iya, as long as itu bisa buat diri sendiri. Ya betul. makanya kalau udah baik, ya udah keep push, Mhm. jangan, berhenti di situ. Bener, Gitu aja sih, Mas. selama itu positif ya Selama itu sebenarnya. positif Heeh. gitu, Jadi kayak ya udah jangan ikut-ikutan zaman lah gitu. oke, I think that sums up our discussion ya Yes. untuk hari ini. Mungkin terima kasih banyak Pak Hasian atas, Terima kasih juga, Mas. cerita dan insight-nya. Ini kalau misalkan kata Gen Z ini daging banget gitu ya. Ya mungkin semoga ya ini Mhm, bisa berguna untuk teman-teman mahasiswa atau fresh graduate atau mungkin yang baru ingin memulai atau menyusun karirnya gitu ya dari pengalaman MT, social iya impact dan juga prinsip personal yang sudah di-sharing oleh Mas Hasian ini iya. semoga bermanfaat untuk pendengar kami. Amin amin. Oke, terus kalau dari Mas Hasian gimana nih pengalamannya setelah ngobrol-ngobrol dengan saya di Supply Chain Dialog ini? Pokoknya pas pertama kali aku di-reach out ya, Mhm. ada sama Iska, ya udah pokoknya pas aku denger Iska, udah aku langsung iya. Oh langsung langsung oke gas Oke, gitu ya? gas. Karena, Heeh. udah yang aku ingat ya itu tadi pembelajaran dari, Profesor Newman, Mhm. terus juga tahu gak sih Mas fun fact si, Mhm. Iska ini juga pernah collab sama Mind ID mengenai, material gitu ya. Pernah jadi, narasumber juga, jadi di situ kita juga collab, jadi pas Human Capital nanya, "Ini Iska bagus gak, Hasian?" dan lain sebagainya. Wah, ya kan saya juga pernah, Iya. punya pengalaman juga, belajar di Iska, jadi Mhm. kupikir itu bagus. Makanya ketika dia reach out lagi, ya udah good, Oke. dia menurutku, baguslah supaya memang kan, tujuan saya untuk generasi muda atau siapapun yang membutuhkan, Mhm. semangat gitu ya untuk selalu belajar, makanya aku semangat banget, #manusia trainee. Oke. Oke, kalau dari Mas Hasian ini apakah ada pesan atau harapan tersendiri nih Mas, dari obrolan kita hari ini? Harapannya, yang nonton dialog ini, Mhm. podcast ini, pokoknya harus cek podcast lainnya, karena bagiku aku lihat, dari expert nih, Mhm. yang diundang dan kita juga bisa ambil ilmu-ilmunya.
Dan terakhir yang dari IKEA, screenshot aja. Itu kan udah ada di layar ya. Iya, benar. Jadi bisa buat catatan atau, nambah ilmu baru gitu. Sama jangan lupa, jangan takut salah, jangan takut malu untuk berkembang. Oke, that sums up our conversation. Untuk Anda penonton setia Supply Chain Dialog, semoga obrolan kami hari ini bisa memberikan insight, khususnya untuk para fresh graduate, supaya bisa meniti jalan karir dan juga mendapatkan pencerahan untuk apa yang ingin dicapai ke depannya. Dan jangan lupa terus menonton Supply Chain Dialog episode lainnya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik tentang supply chain. Saya Ardan, Saya Hasian, pamit undur diri. dadah!